Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk merasakan segarnya udara di pagi hari ini, dan tentunya Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu melakukan ibadah kepadanya, untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan. Dan pada hari ini di The Fikr Channel kita sudah kedatangan tamu, Bu Dr. Muhipah, spesialis penyakit dalam. Selamat datang Bu Dokter. Selamat datang. Mudah-mudahan hari ini nanti kita mendapatkan inspirasi yang banyak, mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau, karena beliau selama ini sudah mendalami tentang kesehatan ya Bu Dokter ya. Tentunya rekan-rekan semuanya, keluarga besar Pesantren Terpadu Darul Fikri, ayah bunda Umi dan Abi, serta para santri Pesantren Terpadu Darul Fikri, mudah-mudahan pada hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, Allah berikan perlindungan dari mewabahnya penyebaran virus COVID-19 ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita hari ini Bu Dokter tentang puasa dan kesehatan. Dan tentunya berbicara tentang puasa dan kesehatan itu sebuah atau dua istilah yang berbeda ya Bu Dokter ya. Tapi banyak sekali para dokter atau pakar kesehatan, juga pakar ulama gitu ya, para ulama menyampaikan bahwa puasa dan kesehatan itu memiliki korelasi yang sangat dekat nih Bu Dokter. Subhanallah ya, ternyata puasa yang memang menjadi sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslim itu memiliki pengaruh terhadap kesehatan kita yang sangat tinggi, sangat besar gitu ya. Nah, kami ingin tahu nih Bu Dokter, yang dimana puasa ini kan satu hari lagi nih besok ya, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan makfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa tersampaikan di bulan Ramadan yang suci itu. Amin. Tentunya sebelum kita memasuki bulan Ramadan yang insya Allah satu hari lagi kita sama-sama ingin beribadah dengan baik gitu ya. Hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Bu Dokter terkait dengan tips-tips bagaimana menjalankan ibadah puasa, tetapi puasa yang menyehatkan gitu ya, tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban puasa gitu ya Bu Dokter ya, tapi nggak semua orang nih Bu Dokter bisa menjalankan puasa tapi memiliki tubuh yang sehat gitu ya. Nah, bagaimana nih, pertama kali mungkin kita ingin mendapatkan penjelasan dari Bu Dokter, apa sih korelasi antara puasa dengan kesehatan? Nah, sehingga nanti teman-teman di rumah, Umi dan Abi, para santri yang saat ini terus berada di rumah, stay at home ya, bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, silahkan Bu Dokter, yang hari ini insya Allah sudah bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan banyak tips yang berkaitan dengan puasa yang menyehatkan itu. Silahkan Bu Dokter. Terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya diberi kesempatan di The Fikr Channel ya, official ya. Jadi alhamdulillah ya, semoga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur, kita masih bisa bertemu nih dengan Ibu Pur ya, insya Allah, dan diberi yang paling utama itu diberi sehingga saya bisa melangkah ke sini. Amin amin ya rabbal alamin. Iya, memang banyak di dalam kehidupan ini, subhanallah, memang umat Islam ini artinya diberi waktu puasa yang dalam waktu 12 bulan ini, dalam 12 bulan, 1 bulan kita diwajibkan untuk berpuasa. Alhamdulillah ya, kita dilahirkan sebagai umat Islam. Ternyata berpuasa itu juga tidak hanya di Muslim,
Tetapi memang juga bisa dilakukan para non muslim juga. Ternyata memang dampak puasa itu bagus sekali untuk kesehatan. Jadi di sini selama kita berpuasa memang berpengaruh sekali terhadap tubuh kita, di mana memang tubuh kita satu mengalami perubahan pola makan, kemudian pola tidur pasti berubah ya, kemudian dan pola aktivitas kita, di mana memang perubahan pola makan kita yang tadinya kita makan mungkin sehari 3 kali, kadang 4 kali Bu Iya, Dokter. betul. Sekarang menjadi mungkin kita 2 menjadi kali ya, 2 Bu Dokter, kali ya, ya. berarti ada perubahan pola makan di situ. Betul. Kemudian pola tidur juga, di mana mungkin kita jadinya tidur mungkin karena kita ada bersahur, sehingga kita dibangun menjadi lebih awal. Karena terutama kita ya sebagai wanita ya, yang untuk menyiapkan sahur, betul. Nah, otomatis secara demikian juga mempengaruhi aktivitas kita sebagai di pola kehidupan kita ini. Nah, memang ternyata banyak sekali para peneliti-peneliti itu bahwa berpuasa itu tidak hanya menyehatkan rohaniah, tapi juga sebagai menyehatkan jasmaniah. Bahkan mungkin untuk para yang mempunyai penyakit itu ternyata dalam beberapa penelitian itu terlihat sekali memang gitu. Jadi mungkin di sini kita nanti mungkin membahas beberapa penyakit ya, Bu ya, yang berhubungan dengan berpuasa. Bagaimana pola puasa ditinjau dari segi penyakit yang kronik gitu ya, penyakit yang pada umumnya diderita manusia ya, pada umumnya misalnya penyakit lambung. Mungkin itu nanti akan kita bahas. Gitu. Iya, baik Bu Dokter. Mungkin ada yang mau apa lagi nih yang kita mau bicarakan? Tadi disampaikan bahwa sangat berkaitan erat antara puasa dengan kesehatan ya Bu Dokter ya. Tidak hanya kesehatan rohiah saja gitu ya, tetapi juga kesehatan jasmani karena kaitannya dengan perubahan pola gitu ya, pola makan, pola hidup. Nah, untuk mencapai semua itu kira-kira tip apa saja nih untuk tetap menjadikan puasa itu menyehatkan, baik terutama kesehatan dari sisi jasmani ya Bu Dokter ya. Nanti seperti apa kira-kira tips apa saja yang nanti bisa kita terapkan selama bulan puasa untuk keluarga kita gitu ya, untuk orang-orang terdekat kita, barangkali nanti bisa sesuai dengan harapan kita semuanya, kita menjalankan ibadah puasa tapi memiliki tubuh yang lebih sehat daripada sehari-hari gitu. Nah, tipsnya apa nih Bu Dokter? Jadi gini, jadi kita memang sebenarnya tema puasa ini seringkali kita bicarakan dari tahun ke tahun ya. Pastinya mesti sudah banyak juga yang mendengar. Tetapi memang di sini yang paling utama terkadang kita lupa bahwa berpuasa itu istilahnya kita kayak berbuka itu lupa dengan aturan pola-pola gizi yang ada. Karena di sini mungkin seringkali kita yang berperan tuh hawa nafsu. Hawa nafsu. Balas dendam gitu ya Bu Dokter ya. Seharian sudah berpuasa, mumpung lagi buka nih apa saja dikumpulkan. Nah, padahal itu lupa bahwa kita itu niat berpuasa, namanya aja berpuasa kan, menahan hawa nafsu ya. Di mana memang hawa nafsu kita perlu kita jaga. Nah, karena di sini kalau kita menahan hawa nafsu kita, berarti kita sudah berpuasa dengan menilai faktor-faktor puasa kita, artinya mungkin dalam segi kesehatannya, dalam arti giginya, karena seringkali kita kalau berpuasa ini lupa. Yang penting sahur, yang penting begitu berbuka apa saja yang ada makanan kita mau beli itu rasanya. Padahal begitu kita makan juga mungkin yang udah kita beli nggak kemakan. Iya, betul. Padahal itu mudah, pola hidup sehat tuh nggak usah banyak-banyak ya, banyak-banyak. Artinya gini, tidak usah yang kita dengan mungkin memplanning nih, memplanning gitu kan, bahwa pola makan itu pasti harus mencukupi. Terkadang kan kita nggak perlu yang mewah. Semuanya itu bahwa di sekitar kita pun ada. Misalnya kita
dalam segi sisi semuanya gitu kan harus yang bergizi ya. Betul. Gitu. Nah terkadang kita gini, simpel aja nih, memang korelasi kita terhadap lingkungan, kota, artinya begini. Kita tidak bisa mengingkari juga bahwa mungkin banyak makanan instan itu yang beredar, yang beredar. Kita juga nggak bisa menyalahkan juga karena memang kesehatan itu kalau kita saling kesinambungan ya, saling berhubungan. Karena misalnya kalau tetap nih kitanya udah jaga, tapi pemerintah juga atau mungkin masih menyediakan nih ceritanya makan makanan instan, mau nggak mau karena itu ada tidak aturan undang-undang ya yang ada di situ ya. Jadi mau nggak mau terkadang kita terbawa. Jadi kita mungkin beli yang jadi aja nih, yang praktis aja ya Bu Dokter ya, praktis mudah tinggal goreng gitu ya. Tinggal goreng ya. Padahal mungkin nilai gizinya. Iya, nah di situ banyak kita jadi sia-sia tuh sebenarnya yang kita makan. Cuman hanya untuk memenuhi dahaga perut aja tuh, kekosongan perut aja, tapi nilai gizinya tidak ada. Nah itu artinya kita harus memperhatikan nilai gizi ya Bu Dokter ya, dari makanan baik sahur maupun berbuka. Untuk berbuka. Nah, seperti itu. Nah trik-trik apa sih kayaknya gitu ya, makanan apa sih Dok? Gitu biasanya yang bisa kita makan. Gitu sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah banyak-banyak ya. Sebenarnya kita komposisi ada sayur ya, ada sayur, ada buah, ada buah-buahan, ada lauk, kemudian ada nasinya ya pasti ya. Pasti ada nasinya. Mungkin kalau nanti banyak, kalau kita nih mungkin seharian ngomongin masalah gizi nggak selesai. Nggak selesai ya. Cuman kita yang simpel-simpel aja dulu ya. Pasti ada buah, iya, ada sayur boleh ditemukan ya. Nah terus nanti mungkin kita kan juga akan membahas beberapa mungkin penyakit-penyakit yang berhubungan pada saat berpuasa. Bagaimana orang yang berpuasa dengan orang-orang yang menderita sakit, misal gitu. Nah, dari beberapa penelitian itu kan orang-orang yang sakit bahkan bisa menyembuhkan saat dia berpuasa. Gitu ya. Ada penyakit tertentu yang justru dengan puasa itu menjadi bagus. Jadi obatnya gitu ya Bu Dokter ya. Menjadi obatnya dan menjadi bagus. Kira-kira penyakit apa saja itu Bu Dokter? Jadi gini, nanti kita lihat di sini beberapa penelitian yang memang itu sudah diteliti dan sudah banyak dilakukan baik di luar maupun di Indonesia gitu ya. Misal gini, orang kan sering mengeluh, apakah Dok, pasien sering datang ke saya, apakah Dok saya ini sedang berpuasa, boleh nggak sih Dok saya lagi punya emas, misalnya makan apa saja sih Dok yang bisa buat emas saya menjadi bagus gitu kan, tidak ada keluhan atau tidak kumat pada saat berpuasa. Karena itu satu faktor kecemasan dulu tuh. Gitu ya. Punya pengaruh besar ya, faktor kenyamanan batin ya Bu Dokter ya. Jadi gini, jadi sebenarnya tuh pastilah kita itu menyambut bulan Ramadan itu kan betapa bahagianya kita ya. Jadi kita tuh selalu kayaknya begitu yang kita tunggu-tunggu tuh bulan Ramadan. Suasana hati harusnya sedang gembira ya Bu Dokter ya. Itu akan mempengaruhi nanti terhadap salah satunya itu yang membuat daya tahan tubuh kita menjadi bagus dan terutama tuh niat. Karenanya nanti katanya Allah akan mengabul prasangka hambanya. Jadi pada saat kita berpuasa kita tidak perlu memikirkan penyakit. Jalani positif thinking aja ya Bu Dokter, insya Allah sehat, insya Allah bisa menjalankan ibadah puasa gitu ya Bu Dokter ya. Jadi kita harus tahu dulu mengenali penyakit apa saja. Mungkin nanti bisa berkonsultasi kepada dokter. Misalnya tentang puasa penyakit emah, misalnya gitu. Jadi di sini memang nanti kan ada makanan yang menyehatkan, makanan apa saja sih, misalnya gitu. Kemudian pada orang sakit emah itu memang kita harus mengenali dulu bahwa penyakit emah itu ada dua macam, ada dua pengelompokan ya. Jadi ada yang namanya penyakit emah, ada dua tuh, secara organik dan secara fungsional. Gitu. Bagaimana tuh penjelasannya Bu Dokter? Nah nanti kalau yang secara organik itu memang sakit emah yang sudah mengenai organnya. Gitu. Jadi organnya sudah mengalami peradangan atau inflamasi ya, iritasi di situ ya, luka-luka sudah menjadi kalau dalam istilah kedokteran itu ulkus atau koreng. Gitu. Luka ya. Sudah agak parah gitu ya. Ya, mungkin artinya lebih parah kalau sudah mengenai organnya. Tetapi ada juga sakit emah yang fungsional. Artinya dia hanya pengaruh kepada
gasnya saja. Gasnya saja. Iya. Iya. Nah, terutama awalnya apa sih sebenarnya itu timbul? Sebenarnya itu pada manusia tuh lupa bahwa kita tuh sering ada kecemasan yang tinggi. Oh, jadi tidak hanya pola makan saja ya yang mau menyebabkan sakit mah itu ya Bu Dokter ya, tapi tingkat kecemasan yang terlalu tinggi gitu. Jadi faktor tuh sebenarnya semua penyakit itu nanti kembali kepada fungsional kecemasan. Oh gitu. Iya, stres ya terutama ya. Itu faktor utama Faktor gitu ya. utama. Betapa kita harus sebagai seorang muslim kan kita yakin gitu ya, yakin dengan Allah, insya Allah dengan positive thinking, dengan kita selalu berpikir yang positif, yang baik-baik itu akan secara otomatis ya Bu Dokter ya. Mempengaruhi ya. Baik-baik. Seperti itu. Nah, ada lagi nggak Bu Dokter tipsnya ya? Selain daripada tadi tetap menjaga gizi makanan yang untuk sahur maupun berbuka. Nah, apakah perlu dengan misalkan olahraga nih kan biasanya kalau puasa itu kan ingin menghemat energi nih Bu Dokter. Jadi biasanya mungkin ada aktivitas olahraga ya semacam lari-lari kecil gitu ya karena berpuasa nanti takut lemes takut puasanya nggak sampai sore akhirnya nggak mau olahraga. Nah, yang seperti ini boleh nggak sih Bu Dokter atau tetap dalam berpuasa itu tetap harus olahraga? Nah, kalaupun nanti tetap harus olahraga, kira-kira olahraga apa sih yang tepat supaya energi kita juga bisa bertahan sampai sore sampai berbuka puasa? Nah, begitu Bu Dokter. Kadang-kadang kan ada kecemasan, takut nanti energi kita nggak sampai sore. Nah, gitu. Sebenarnya begini, aktivitas untuk berolahraga ya, kita menilai kita awal nih. Dalam beberapa ilmu kedokteran itu ada beberapa penelitian. Artinya gini, pada saat kita dari tinjau dari sisi ini, hari pertama kita puasa atau di hari kedua, itu puasa itu kan artinya ada detoksifikasi. Ada detoknya juga ya Bu Dokter ya? Oh gitu. Artinya di hari pertama dan hari kedua mungkin itu yang namanya detoksifikasi di hari pertama. Namanya detoksifikasi pertama. Di mana hari pertama itu memang kita mesti mengalami kayak ngedrop perubahan. Kadang mungkin perubahan pola pola tidur yang tadi kita ada sahur kan mungkin bangun menjadi lebih awal gitu ya. Nah, itu memang mempengaruhi. Artinya mempengaruhi semua, misal menjadi kita lemes, kepala menjadi pusing, mungkin tekanan darah kita bahkan menjadi turun. Nah, itu biasa saja ya Bu Dokter ya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Karena nanti itu proses detoksifikasi dalam tubuh kita gitu. Nah, mungkin nanti udah ada penyelesaian, biasanya ada hari kedua, terus masih di hari di minggu pertama. Sepekan ya. Nah, itu nanti perlahan-lahan dia akan menjadi pulih. Bahkan di detoksifikasi yang kedua itu di hari ke-15 tuh. Nah, hari ke-15 sampai hari ke-30 itu menjadi segar. Gitu ya. Bisa rasanya terasa karena kita tubuh sudah mengkompensasi ya. Artinya di sini tentu kan di situ ada pola makan apa sih kayaknya gitu yang bisa mendukung kita menjadi di garis bawah ya, agar kita tidak salah dalam segalanya gitu ya dalam kita berpuasa, di mana tubuh memang ada beberapa penelitian itu pada saat justru kita berpuasa ada sel-sel memang yang dihentikan untuk berproduksi. Ada sel-sel yang untuk diaktifkan gitu ya, diaktifkan memang dia mengaktifkan kembali gitu. Jadi di sini bahwa kita proses berpuasa itu satu, kita memilih pola makanan yang sehat pastinya ya. Misalnya dipenuhi oleh buah, sayur, kemudian makanan penyerta. Jadi di sini misalnya gini, dalam satu piring kita makan itu separuhnya itu harus sayur dan buah. Setengahnya dari piring itu sayur dan buah ya Bu Dokter. Seperempatnya itu harus nasi. Nasi hanya seperempat. Nah, seperempat saja nih nasinya. Nah, iya, seperempatnya lagi lauk pauk. Begitu. Itu intinya di situ ya yang simpel. Karena nanti banyak kan sering kali nasinya setengah lebih tuh Bu Dokter tuh. Sekarang sepiring munjung tuh ya, sepiring penuh tuh
Betul. Nah, bahwa bahkan kadang-kadang 70% itu isinya nasi nih, dokter. Karena merasa kita merasa biar kuat nih kayaknya. Biar sampai berbuka itu kuat gitu ya, sampai kayaknya kuat gitu. Padahal itu salah. Coba deh nanti mencoba, karena nanti gini, dengan nasi hanya seperempat ya Bu Dokter. Lainnya itu jadi ada sayur, setengahnya sayur sama buah, seperempatnya nasi, seperempatnya lauk. Begitu. Gitu ya, inti gitu. Nanti gizi-gizi apa sekarang udah banyak tuh. Searching di di Google ya, gitu udah ya. banyak makanan apa sih yang bergizi gitu ada gitu ya semuanya. Jadi nggak usah khawatir bahwa memang hari pertama dan hari kedua itu kita mengalami detoksifikasi, penyesuaian ya Bu Dokter ya. Penyesuaian ya, tekanan darah turun, sakit kepala. Nah, terkadang kalau yang tidak beriman nanti kan aduh kok puasa jadi begini ya. Jadi gitu. ngeluh ya Bu Dokter ya. Gitu. Bahkan berat gitu ya. Sudah dipengaruhi oleh nanti psikologisnya ya. Betul, psikologisnya aja sudah. Betul. Gitu. Jadi nanti makanan baik sudah kita bahas ya. Kemudian makanan di waktu sahur seperti itu aja komposisinya. Sama ya. Nah, nanti tinggal gini. Karena saya memunculkan beberapa penelitian ya. Jadi penelitian orang yang berpuasa Ramadan dengan orang yang penyakit GERD namanya. Penyakit GERD itu gastroesophageal reflux disease, artinya di mana asam lambung itu naik ke atas. Gitu. Terkadang orang seperti sakit jantung. Aduh, nyeri-nyeri rasanya kok. Tapi ada mulut terasa pahit dong, gitu nyeri. Padahal sebenarnya itu asam lambung yang terasa panas, gitu ya. Kemudian, dari penelitian itu bahwa di sini penelitian dilakukan di Indonesia ya. Jadi bahwa pada puasa satu dengan asam lambung itu bahwa ada perbaikan. Gitu. Itu dalam penelitian banyak yang sudah sekarang jurnal juga teliti. Kemudian efek terhadap berat badan. Jadi efek terhadap berat badan di sini mengalami beberapa jenis agregasi penelitian. Misalnya dengan di sini peneliti menggunakan meta analisis. Jadi dikatakan bahwa penelitian analisis di sini dipublikasi 70 publikasi penelitian. Jadi penelitian bahwa berat badan itu mengalami penurunan. Cuman memang pada ada kesimpulannya penurunan berat badan itu memang biasanya dari hari ke-20 sampai 30 itu berat badan dia turun. Tetapi memang nanti itu hanya bersifat sementara. Karena kenapa? Tapi logis ya, karena kita begitu tidak berpuasa kembali lagi polanya. Ke pola semula. Berarti sebenarnya kalau puasa itu bisa juga dijadikan momen untuk diet juga ya Bu Dokter ya. Betul. Nah, mudah-mudahan nih kalau misalnya kita sudah memulai menerapkan, karena kita kan nakal sendiri nih. Sudah berpuasa, tetapi kita kembali lagi tuh pada kesabaran tuh kayak hawa nafsu tuh apa aja mau kita makan ya. Padahal kalau kita sudah menerapkan kedisiplinan kita, insya Allah kita untuk mengerem berat badan itu, insya Allah kita bisa lah ingat gitu kan bahwa semuanya faktor risiko itu berat badan juga mempengaruhi ya. Pola makan, pola hidup selama bulan Ramadan itu sebenarnya bisa kita terapkan di 11 bulan yang lainnya ya Bu Dokter ya. Nah itu memang penuh dengan perjuangan ya Bu Dokter ya untuk bisa mempertahankan pola-pola itu. Nah terus ada juga yang berhubungan dengan pasien kan sering sekali saya punya penyakit jantung. Iya kan, betul. Dok, kadang gitu ya. Penyakit jantung. Tadi kita bahas udah kita bahas ya. Bahwa berpuasa itu bisa mempengaruhi sistem asam lambung, memperbaiki sistem asam lambung kita, gitu ya, bisa menurunkan kadar asam lambung kita. Kemudian sekarang dengan penyakit yang namanya penyakit jantung, gitu. Nah kita lihat dulu penyakit jantung itu ada dua, ada yang namanya penyakit jantung kronik, ada yang namanya penyakit jantung akut. Nah dari bedanya sini apa itu, jadi gini, kalau misalnya yang ini dalam penelitian kalau bedanya penyakit jantung itu ada yang akut artinya kejadiannya saja, ada yang memang dia udah menderita sekian lama, yang baru kan ada baru riwayat gitu memang ya, tapi penyakit jantung nanti kan banyak penyertanya tuh, ada yang dadakan tuh Bu Dokter ya. Nah itu yang namanya jantung koroner. Koroner betul. Nah di sini dalam penelitian saya mempunyai hasil penelitian ya, penyakit jantung yang akut dikatakan bahwa dia bisa memperbaiki status volume tubuh. Volume tubuh. Jadi di sini juga
perbaikan profil kolesterolnya. Nah, yang berhubungan dengan penyakit tadi koroner jantung itu biasa berhubungan dengan kolesterol. Nah, itu pada orang berpuasa itu juga bisa memperbaiki kolesterol, menurunkan kadar kolesterol. Gitu ya. Jadi puasa itu bagus juga untuk orang yang punya penyakit jantung ya Bu Dokter ya, karena menurunkan kadar kolesterolnya. Luar biasa. Iya. Kemudian nanti dikatakan di sini, tapi untuk yang penyakit jantung yang akut ya. Tapi ada juga untuk penyakit jantung yang kronik gitu ya. Penyakit jantung kronik dalam penelitian itu dikatakan yang udah kejadiannya lama gitu ya. Jadi yang sudah lama punya penyakit jantung. Nah, dia tetap stabil gitu. Nah, jadi untuk orang-orang penyakit jantung kita kelompokkan dulu, ada yang akut, ada yang kronik. Gitu Kalau untuk akut apa sih outcome-nya gitu, keluaran dari hasil penelitian itu, yaitu satu, dia bisa menurunkan kadar kolesterolnya, bisa mengatur kelainan pada aritmia jantung. Nah, kemudian untuk mungkin puasa ditinjau dari penyakit-penyakit yang berhubungan dengan fase peradangan, gitu ya. Karena gini, penyakit peradangan itu banyak ya. Penyakit misalnya ternyata penyakit aterosklerosis itu peradangan juga. Kemudian penyakit jantung yang berhubungan dengan aterosklerosis tadi ya. Nah, jadi yang peradangan diinflamasi, misalnya penyakit yang mengalami inflamasi itu, nah itu juga bahwa dia dapat mengurangi peradangan. Gitu. Jadi yang misalnya ada penyakit yang namanya artritis psoriasis gitu. Artinya penyakit peradangan pada eksim yang lama tuh. Gitu. Penyakit eksim tuh. Itu akan menurunkan gitu kadar penyakit eksimnya gitu ya. Jadi banyak sekali benarnya berpuasa itu gitu. Jadi kalau untuk penyakit diabetes sendiri bagaimana? Jadi gini, ada nggak pengaruhnya juga untuk kalau penyakit diabetes itu banyak juga ya di sekitar kita, masyarakat yang mengalami itu. Nah, kira-kira pengaruh puasa ini ada nggak ya untuk yang penderita diabetes Bu Dokter? Bagus sekali memang ya pertanyaan Pupur. Untuk penyakit-penyakit diabetes, biasanya orang punya penyakit diabetes itu ada penyerta yang lainnya. Jadi misalnya ada kadar hipertensinya. Dan itu pada saat berpuasa juga akan menurun gula puasa. Gitu. Kadar gulanya otomatis ya? Iya, karena memang kenapa? Karena dia sekian puasa tidak ada pemasukan. Biasanya orang diabetes itu polanya itu banyak makan. Gitu ya, banyak makan. Nanti apalagi pada saat dia berpuasa, karena itu kolak. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Tetapi yang manis-manis makanya nanti kalau yang punya penyakit diabetes mungkin konsultasilah kepada dokternya. Khusus ya Bu Dokter ya? Iya, ke dokter penyakit dalam. Karena nanti akan menyangkut minum obat, akan menyangkut pemantauan gitu ya. Yang jelas pada orang-orang pokoknya semua berpuasa itu intinya menyimpulkan menyehatkan tubuh. Gitu ya. Nanti ini para pemirsa gitu yang di rumah, intinya semua tentang berpuasa itu menyehatkan tubuh. Untuk yang mempunyai penyakit mungkin menjadi penyakitnya sehat, gitu menjadi lebih sehat. Iya, jadi jangan khawatir dengan berpuasa. Yang sedang sakit justru kadang ketakutan, aduh saya nggak kuat gitu ya. Padahal itu hal yang salah gitu. Nah, nanti bisa kembali lagi untuk lebih lanjutnya mungkin konsultasi ke dokter gitu ya. Mungkin dimana kan saya juga punya dokter masing-masing nih. Nah, nanti berkonsultasi, bertanyalah kepada dokter ahli penyakit dalam, misalnya yang punya penyakit diabetes gitu ya. Nanti di situ kan pola-pola makan apa sih? Akan dijelaskan ya Bu Dokter ya. Dijelaskan gitu nanti kapan sih Pak minum obatnya gitu. Kapan waktunya? Gitu. Betul, makanan apa sih Dok yang harus saya bisa makan gitu. Yang komposisinya nanti mungkin tidak menjadi lapar. Karena gitu. Kalau kita semakin banyak sekali ya tentang gizi kalau saya mau bahas. Jadi ini waktunya kan tidak cukup, terbatas ya Bu Dokter ya. Mungkin nanti konsultasi lah ya kepada mungkin di lain waktu nanti gitu ya. Atau mungkin nanti di belakang layar ya Bu Dokter ya. Atau di Fikir nanti bisa mengambil ahli gizi mungkin ya untuk pemirsa, untuk bagaimana gizi-gizi yang terkandung di dalamnya gitu ya. Jadi intinya bahwa puasa itu menyehatkan. Nah, terutama mungkin di sini bagi yang hamil gitu ya. Termasuk saya sendiri bagi yang hamil mungkin tidak berpuasa dulu karena memang secara dia
tidak menurunkan berat badan untuk bayinya, tidak ya. Tetapi mungkin ada belum penelitian-penelitian yang memang mempengaruhi yang lain-lainnya. Jadi memang untuk yang hamil mungkin bila tidak, mungkin kehamilan nanti dilihat dipantau, gitu ya. Karena memang ada kehamilan berapa nih yang tidak kuat. Karena ada pas awal kehamilan itu yang muntah mual. Nah itu kan yang harus butuh gitu ya. Tapi yang mungkin yang sudah lewat bulannya mungkin sudah cukup kan, itu mungkin ada juga. Jadi ada pemantauan pastinya ya. Gitu jadi aja. kalau untuk yang hamil disesuaikan saja ya Bu Dokter ya. Jika tidak ada persoalan, tidak ada kendala puasa, silahkan boleh-boleh saja gitu ya. Tapi kalau ada keluhan, mual dan berat badannya makin turun gitu ya, itu lebih baik dikonsultasikan kembali kepada gitu. dokternya gitu ya. Bu Dokter, mungkin sudah banyak ya tadi ya yang sudah disampaikan dalam rangka kita tetap menjaga agar puasa itu tetap sehat gitu ya. Karena puasa ini jikalau badan kita sedang sakit juga ibadahnya nggak maksimal ya Bu Dokter. Tapi dengan mengikuti pola-pola yang ada gitu ya, makan 2 kali gitu ya, sahur dan apa tadi berbuka, kemudian sahur pun dan buka, komposisi nasinya juga tadi sudah diatur ya, hanya 1/4 ya Bu Dokter ya, 1/4 piring nih ya pemirsa. Jadi jangan banyak-banyak nasinya. Ini kalau mau lebih tahu lagi, beras merah dan beras putih itu berbeda. Jadi kalau beras merah ternyata complicated itu lebih lengkap komposisi gizinya ya Bu Dokter ya, dibandingkan beras yang putih. Betul. Jadi dia mengandung karbohidrat menjadi lebih tinggi daripada beras merah. Berarti lebih disarankan selama bulan puasa beras merah saja ya Bu Dokter ya. Rasanya berbeda gitu ya. Silahkan nanti memilih mau beras merah atau beras putih gitu ya. Tapi yang jelas tadi kata Bu Dokter, beras atau nasi yang nanti dikonsumsi komposisinya hanya 1/4 nih pemirsa ya. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih yang ada nanti komposisinya nggak pas gitu ya. Nah mungkin udah banyak tadi ya yang Bu Dokter sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, untuk keluarga besar Pesantren Terpadu Darul Fikri. Mudah-mudahan selama bulan puasa besok kondisi kita dalam keadaan yang sehat walafiat, sehingga ibadah puasa yang bisa kita laksanakan pun maksimal gitu ya Bu Dokter ya. Karena bulan puasa hanya 1 kali 1 bulan gitu ya, selama 12 bulan itu gitu. Dan jadi itu waktu yang ditunggu-tunggu umat Islam. Dan tentunya pada puasa tahun ini memang puasa yang penuh dengan cobaan gitu ya. Mudah-mudahan Allah ringankan cobaan kita ini, dan mudah-mudahan virus ini segera berakhir ya Bu Dokter ya, sehingga kehusukan semua masyarakat itu dalam menjalankan ibadah puasa tetap terjalankan dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih banyak Bu Dokter yang sudah mendampingi kita, yang sudah berkenan hadir dalam The Fikr ini gitu ya. Mudah-mudahan Bu Dokter sehat selalu ya Bu Dokter ya. Terima kasih. Kita akhiri pembahasan kita hari ini ya Bu Dokter dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak barokah kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.